Tiba-tiba Jinwoo pun ambruk dan pingsan setelah berkata jika saja dia hanya sedikit kecapean. Semua orang pun bergegas membawa Sun Jinwoo ke rumah sakit untuk dirawat. Beralih ke negara Jepang yang saat ini sedang mempersiapkan batu mana kristal yang diperlukan oleh Yuri Orlov. Dia akan menggunakan semua batu mana tersebut untuk menutup gate dengan skill barrier miliknya. Dengan 200.000 ton mana kristal yang sudah disediakan tentu membuatnya sangat yakin jika dia bisa menutup gate besar itu dengan skill barrier hebat miliknya. Dia menjelaskan sedikit tentang cara kerja barrier miliknya. Di sini Yuri akan membuat sebuah barrier yang besar dan kuat di sekitar gate tersebut. Lalu semua energi sihir di mana kristal akan diserap oleh gate tersebut untuk memperkuat kembali skill miliknya. Namun di sini dia sedikit merasa aneh karena mulai tadi dia seakan-akan sedang diawasi oleh suatu sosok dari kejauhan. Dengan lantang dia bertanya tentang siapakah orang yang sudah mengawasinya, mengapa dia bersembunyi terus-menerus dan tidak menampakkan dirinya. Tentu salah satu pengawas yang ada di sana sedikit heran, karena dia sudah sangat yakin jika tak akan ada warga sipil di tempat itu. Dungeon Creek di sini akan terjadi 1 hari lagi, maka semua warga sudah sepenuhnya dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Namun Yuri berkata kembali kepada sang pengawas, jika dia tak pernah berkata sosok itu adalah manusia. Dari kejauhan terlihatlah Sung In-hwan sedang mengawasi Yuri yang nampak memiliki indera yang sungguh tajam. Di sini Sung In-hwan seakan-akan sudah mengetahui hal yang akan terjadi di tempat ini. Maka jalur kejadian di tempat ini akan berjalan sesuai perkiraan. Kejadian tersebut adalah bencana besar yang sudah terencana. Semua sudah dipersiapkan dari segala macam persenjataan lengkap dan tentara di sana untuk berjaga-jaga jika Yuri Orlov gagal saat menghalau monster di dalam gate tersebut. Minoru dan Kanai serta Sugimoto pun sudah bersiap di pos mereka masing-masing. Di sini Kanai beranggapan jika para tentara hanya digunakan sebagai perisai hidup untuk mengulur waktu saat Yuri Orlov gagal. Hal itu sama seperti mereka para hunter yang berada di garis depan. Maka mau tak mau mereka semua harus bertahan hidup sekuat mungkin jika memang ingin bertahan hidup di tempat ini. Hal ini menunjukkan jika kita manusia bukanlah apa-apa di hadapan bencana yang sangat besar. Yuri dengan sangat sombongnya beranggapan jika dia sepertinya akan menyelesaikan gate rank S sendirian saja jika memang semua persiapannya sangat sempurna seperti ini. Lalu tak lupa dia menenggak alkohol yang selalu dia minum setiap saat. Sampai dia ditegur oleh sang pengawas karena tak baik bagi Yuri yang akan melakukan tugas dalam keadaan mabuk. Namun dengan sombongnya dia berkata hanya mencicipi minuman itu sedikit saja, dan dirinya akan menunjukkan sesuatu yang menakjubkan bagi seluruh warga Jepang setelah ini. Dia bertanya pada sang pengawas jika berapa hunter rank S yang saat ini dikerahkan oleh pihak Jepang, dan diketahui jika ada 15 hunter rank S yang sudah ditempatkan pada pos mereka masing-masing. Mengingat hanya sedikit saja hunter yang dikerahkan, maka Yuri bertanya jika apakah pihak Amerika tak membantu sama sekali di raid kali ini. Namun diinformasikan jika muncul gate rank S juga di Amerika. Tentu hal itu membuat semua hunter Amerika berfokus untuk menutup gate yang ada di negara mereka terlebih dahulu. Tiba-tiba gate pun nampak akan terbuka dengan pancaran energi sihir yang sangat luar biasa kuat. Bangunlah Sun Jinwoo di ranjang rumah sakit seperti di saat dia terbangun saat menjadi seorang player dari sistem pertama kali. Pintu ruangan pun terbuka, dan Jinwoo pun mengunjungi Hyunimnya yang saat ini terbaring di rumah sakit. Mengetahui Jinwoo yang seperti terkejut setelah melihat Jinwoo terbangun, tentu Jinwoo menanyakan hal tersebut pada Yoon Jinho. Ternyata diketahui saat ini Jinwoo telah pingsan dan tertidur di rumah sakit ini selama 3 hari lamanya. Sempat terfikirkan jika Sung Jinwoo tak akan bangun lagi. Namun bahagianya Yoon Jinho melihat Hyunimnya saat ini sehat walafiat. Tentu mengetahui jika dirinya tertidur selama itu membuat Jinwoo terkejut. Kemungkinan ini adalah efek kelelahan yang terlalu berlebihan dialami Sung Jinwoo. Tiba-tiba Jinwoo pun sadar akan suatu hal yang penting. Setelah dirinya mengingat perang besar yang diperlihatkan sebelumnya, Jinwoo bertanya tentang bagaimana gate besar yang keluar di negara Jepang. Karena jika sudah 3 hari, maka gate itu akan menjadi Dungeon Creek saat ini. Keadaan flashback di mana saat gate tersebut terbuka. Semua hunter dan pasukan militer dibuat sangat terkejut setelah melihat sosok yang keluar dari dalam gate tersebut. Muncul sosok raksasa yang biasanya menjadi sosok boss monster di dalam dungeon. Mereka keluar dari dalam gate dalam jumlah yang sangat besar. Tentu itu membuat semua orang keheranan dengan apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Dengan sangat percaya diri, Yuri pun memulai proses pembuatan barrier miliknya pada gate itu. Energi sihir pun terkumpul di sekitar gate itu dan mulai membentuk sebuah perisai transparan yang menutupi gate rank S itu. Raksasa yang ada di sekitar gate berusaha untuk menghancurkan barrier tersebut dengan kekuatan yang mereka miliki. Namun sesuai perkiraan, jika barrier milik Yuri sangatlah kuat, membuat barrier itu pun tak bisa dihancurkan bahkan tak dapat tergores sedikit pun. Tapi dari belakang ada suatu sosok yang sampai membuat Yuri Orlov tak dapat berkata apa-apa dan harus pasrah dengan keadaan. Karena muncullah sosok raksasa yang berpuluh-puluh kali lipat lebih besar dari dalam gate. Dengan sekali tebasan kapak yang dia genggam, membuat barrier milik Yuri pun langsung sirna. Setelah hal yang diceritakan Jinho pada Hyunimnya itu, membuat Sung Jinwoo pun merasa sedikit tak enak hati. Di kantor asosiasi arsitektural, ayah Jinho pun nampak seperti terbangun dari tidurnya. Dia merasa mungkin tiba-tiba tertidur tanpa dia sadari kembali di meja kerjanya karena penyakit yang dia derita. Sekretarisnya pun mengatakan jika sang ketua sudah tertidur hampir 24 jam di sana. Di sini anak buahnya ternyata diperintahkan oleh ayah Jinho jika dia tak bangun saat tertidur selama 24 jam lebih, maka dia diminta untuk membawanya ke rumah sakit. Dan saat ini mengetahui jika waktu hampir menunjukkan 24 jam,
Maka sang sekretaris pun ingin membawa sang ketua ke rumah sakit. Lalu sang sekretaris memberikan berkas-berkas tentang seorang pasien yang memiliki penyakit yang sama dengan ketuanya, yaitu tidur abadi. Dia adalah pasien pertama yang berhasil untuk terbangun dari tidur abadinya setelah bertahun-tahun. Dan pasien tersebut adalah ibu dari Hunter S. Sung Jinwoo. Dalam hati sang ketua pun dia menyadari jika mungkin Jinwoo memiliki cara untuk membangunkan dan menyembuhkan penyakit tidur abadi itu. Semua orang khawatir terhadapnya, termasuk sang istri yang juga datang ke kantor dan bertanya padanya, mau sampai kapan hal ini akan disembunyikan dari anaknya Yoon Jinwoo. Beralih ke dungeon break yang terjadi di Jepang. Yuri Orlov harus puas dengan perannya yang hanya menjadi makanan untuk sang raksasa di sana. Kekacauan pun mulai terjadi. Semua pasukan militer mengeluarkan segala kemampuan mereka untuk menahan para monster-monster ini, supaya mereka tak menyebar dan menyebabkan kerusakan lebih parah lagi. Namun seperti yang diketahui, jika semua senjata manusia tak akan berefek apapun, karena memang senjata para tentara tak dialiri dengan sihir. Entah itu senjata dari tank yang sangat besar, ataupun helikopter yang sangat canggih, hal itu adalah usaha yang sia-sia saja. Lalu terlihatlah Tanae dan Minoru mencoba melawan salah satu raksasa yang ada di hadapannya. Tak seperti musuh-musuh mereka sebelumnya, yang terlihat sangat mudah untuk mereka atasi. Kali ini terlihat jika monster ini memiliki gerakan yang begitu cepat dan lincah, meskipun mereka memiliki ukuran tubuh yang sangat besar. Tentu hal ini sempat membuat Kanae dan Minoru terkejut, karena bagaimana bisa monster dengan ukuran sebesar ini dapat mengimbangi gerakan Hunter S seperti mereka. Ternyata kehancuran yang terjadi saat ini disiarkan langsung oleh pemerintah Jepang untuk memantau situasi terkini. Terdengar narasi-narasi yang tak percaya dengan semua kehancuran yang terjadi saat ini. Di sisi lain, Sung Jinwoo menyaksikan siaran tersebut melalui televisi. Dia beranggapan jika saat ini keadaan di Jepang sudah mirip dengan Raid Pulau Jeju. Jika saja ini dibiarkan, maka seluruh wilayah Asia akan mengalami kehancuran yang sama. Saat Jinwoo berpikiran untuk secepatnya membantu, terdengarlah suara dari belakang jika Jinwoo diminta untuk tidak pergi. Jina seakan-akan mengetahui niat dari kakaknya, dengan lirih meminta untuk kakaknya tak pergi ke tempat yang sangat berbahaya itu. Jina bersikeras untuk melarang kakaknya pergi ke Jepang karena hal itu pasti sangatlah berbahaya. Mengetahui kondisi mental adiknya sedang tidak baik-baik saja, Jinwoo pun menenangkan adiknya dan menjawab jika dia tak ingin pergi ke sana. Karena setelah melalui banyak masalah, Jinwoo ingin beristirahat sejenak saat ini. Saat berada di taman, Jinwoo pun meminta Beru melaporkan segala situasi yang terjadi pada adiknya selama dia pergi. Beru pun sangat patuh layaknya seorang pelayan yang pernah dia tonton di drama kolosal sebelumnya. Jinwoo yang mengetahui jika prajuritnya sudah keracunan drama kolosal pun hanya menghela nafasnya. Dan informasi didapatkan jika saat ini adiknya Jin-A mengalami trauma berat seperti saat Jinwoo melakukan raid pertamanya 4 tahun yang lalu. Saat Jinwoo beranjak pulang ke rumahnya, diajaklah Jinwoo ke suatu tempat oleh mobil yang menghampiri dirinya di jalan. Ternyata Jinwoo diajak bertemu oleh ayah Yoon Jinwoo yang notabene adalah orang penting di negara Korea ini, karena kedudukannya yang menjadi seorang ketua di perusahaan miliknya. Dia memperkenalkan dirinya kepada Sung Jinwoo jika dia adalah Yeo Myung-han dari Eugene Construction. Tanpa basa-basi, ayah Yoon Jinwoo pun langsung kepada intinya. Dia menyodorkan sebuah cek kosong dan berkata jika dia bukanlah orang yang angkuh sampai-sampai berpikir bisa membeli segala hal dengan uang. Apalagi yang saat ini diajak bicara adalah seorang Hunter S yaitu Sung Jinwoo. Dia berharap Jinwoo mengerti akan ketulusan hatinya untuk meminta bantuan dari Hunter Sung Jinwoo. Jinwoo sadar dengan tindakan ayah Yoon Jinwoo saat itu. Tentu percakapan mereka mulai dari sini tak boleh bocor ke pihak luar. Lalu Jinwoo bertanya apa yang ketua inginkan dariku. Dengan berat hati, dia pun menjelaskan jika saat ini dia menderita penyakit langka, dan itu adalah penyakit yang sama dengan penyakit yang dimiliki oleh ibumu sebelumnya. Jinwoo pun terkejut dengan apa yang telah diutarakan oleh ayah Yoon Jinwoo. Saat Jinwoo bertanya apakah Yoon Jinwoo sudah tahu tentang hal ini, dia pun menjelaskan jika tak ada yang tahu tentang penyakit ini kecuali istri, dokter, serta sekretaris kepercayaannya. Dengan senyum tipisnya, Jinwoo pun merasa tersanjung karena dia menjadi orang yang keempat. Ayah Jinwoo pun menjelaskan dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari obat dari penyakitnya ini. Namun hanya satu orang saja yang berhasil terbangun di seluruh dunia dari penyakit ini, yaitu ibumu. Meski mungkin itu adalah suatu hal yang kebetulan saja, namun dia bersikeras ingin Jinwoo membantunya untuk menyembuhkan penyakitnya ini. Tentu dengan kebaikan Hunter Sung Jinwoo ini, dia tak akan melupakan bantuan tersebut seumur hidupnya. Kembali lagi saat ini, Jinwoo telah dihadapkan kepada pilihan yang mendesak dan harus segera dirinya tangani. Di Jepang, para reporter sudah menyiarkan kengerian yang teramat sangat luar biasa terjadi di sana. Seluruh bangunan hancur lebur, pepohonan sudah tak berwujud lagi. Seakan-akan keberadaan para monster ini ingin menghapus seluruh jejak peradaban manusia di sana. Apalagi sosok monster ini memakan semua manusia yang mereka temui. Tentu mereka panik karena pasti mereka juga akan menjadi target makanan dari para monster-monster tersebut. Namun karena mereka saat ini menggunakan helikopter saat menyiarkan, mereka beranggapan selama menjaga jarak dari sang monster, serta menjaga ketinggian yang cukup, tak akan menjadi masalah bagi mereka semua saat ini. Nampaklah pemandangan yang sangat tak biasa, karena daripada berfokus pada monster raksasa yang berkeliaran, mereka saat ini malah berpikir apa yang sedang dijaga oleh monster yang paling besar di depan gate tersebut. Karena sosok itu tak melakukan apapun seperti sedang menunggu sesuatu dengan menjaga gate itu. Monster itu memiliki ukuran yang berkali-kali lipat lebih besar daripada monster-monster yang sedang berkeliaran.
Merasa tak tahu dengan apa yang ditunggu oleh sang monster raksasa itu, mereka malah beranggapan jika monster besar itu saat ini bukanlah makhluk hidup. Karena meski terlihat bernafas dan sedikit bergerak, namun sosok itu tak melakukan apapun layaknya mesin yang sudah dirancang oleh sebuah sistem. Lalu diketahui informasi jika dari 30 monster raksasa yang berkeliaran, hanya ada 2 monster yang dapat dikalahkan oleh para hunter. Di kantornya, Yu Jinwoo pun terkejut mendengar keputusan dari Yuning-nya tersebut. Karena Sun Jinwoo, hunter rank S ke-10 dari Korea, berkeinginan akan terbang menuju ke Jepang dan memberi bantuannya. Jinwoo awalnya sangat mengkhawatirkan keputusan dari Yuning-nya itu. Namun Jinwoo menjelaskan jika dengan bahasanya bantuannya nanti, maka Guild Ajin akan menjadi sangat terkenal. Bahkan mungkin tak hanya negaranya yang mengetahui Guild Ajin, namun semua orang di seluruh dunia akan mengetahuinya. Yun Jinho pun tetap khawatir meski sudah dijelaskan seperti itu. Dalam hati Jinwoo pun beranggapan jika adiknya Jinho ini merasa khawatir tak seperti biasanya. Karena Yu Jinho memiliki sifat yang selalu optimis dan percaya kepadanya selama ini. Namun sepertinya dia menilai Jepang sudah menjadi bencana yang sesungguhnya dan itu adalah bencana yang sangat besar. Namun dengan keyakinannya, Yun Jinho pun tiba-tiba menyetujui permintaan Yuning-nya itu dengan satu syarat. Jika dia harus ikut bersama Yuning-nya ke Jepang. Saat Sun Jinwoo terkejut, Yun Jinho pun menjelaskan jika dalam beberapa kejadian sebelumnya, kejadian Red Gate, Red Pulau Jeju, Double Dungeon yang terjadi baru-baru ini, berita yang disiarkan adalah tentang Yuning-nya saja, dan dirinya tak pernah muncul di berita manapun. Pada intinya Yun Jinho pun ingin eksis juga dan terlibat di sisi Yuning-nya itu. Tentu Jinwoo pun merasa aneh dengan keinginan adik gilanya itu. Sun Jinwoo pun memperingatkan Yun Jinho jika tempat yang mereka tuju saat ini adalah tempat yang sangatlah berbahaya. Jadi nyawamu akan terancam kapan saja jika kau ingin bersikeras ikut. Namun jawaban yang sangat manis diutarakan oleh Yun Jinho jika dia percaya pada Yuning-nya Sun Jinwoo. Karena jika dia berada di sisi Sun Jinwoo, maka dia pasti akan selamat seperti semua insiden yang pernah dia alami sebelumnya bersama Jinwoo. Dengan senyum leganya, Sun Jinwoo pun sangat terkesan dengan jawaban Yun Jinho. Lalu Jinwoo pun beranjak pergi dan pulang serta berkata kepada Yun Jinho jika dirinya hanya bercanda sebelumnya. Maka lupakan saja tujuan pergi ke Jepang. Dalam perjalanan pulangnya, Jinwoo pun memikirkan beberapa hal. Dia merasa mungkin masih ada hunter yang lebih kuat daripada dirinya. Mengingat dia hampir kalah saat melawan arsitek tanpa menggunakan skill shadow-nya. Tentu dunia yang sangat luas ini akan menyimpan banyak misteri. Maka dia harus membuang pemikiran untuk menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Karena menurutnya, dia bukanlah seorang pahlawan seperti di komik-komik ataupun di film. Saat pulang, Jinwoo pun disambut dengan hangat oleh ibunya. Dan saat makan malam bersama ibunya, Jinwoo pun tak melihat Jin A di sana. Dia masih berdiam diri di kamarnya karena mungkin masih mengalami pasca trauma. Di kejadian sebelumnya, ternyata Jinwoo menolak dengan halus cek yang diberikan oleh ayah Yun Jinho. Jinwoo beralasan jika hal itu hanyalah kebetulan saja, dan dia tak memiliki metode apapun untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Jika saja memang Jinwoo memiliki metode seperti itu, tentu dirinya akan menjualnya dengan harga yang sangat mahal tentunya. Saat berada di dalam lift, Jinwoo berpikir meski dia adalah ayah dari adik angkatnya Yun Jinho, namun Jinwoo tak begitu mengenalnya selama ini. Jinwoo masih ragu jika apakah ayah Yun Jinho benar-benar memiliki penyakit tersebut, atau mungkin dia memiliki niatan yang lain. Karena mengetahui dia adalah seorang CEO yang sangat hebat dan terkenal. Jumlah Holy Water of Life yang dimiliki oleh Sun Jinwoo sangatlah terbatas. Maka Jinwoo harus menggunakan item itu dengan sangat bijak. Kembali pada situasi Jinwoo makan bersama ibunya. Dia harus memilih pilihan terbaik untuk kebaikan orang banyak. Dengan lirih Jinwoo pun berkata pada ibunya, "Ibu, aku pasti akan kembali." Dalam hati Jinwoo sebelumnya dia beranggapan banyak orang lain yang lebih kuat daripada dirinya. Maka jawaban yang tepat adalah Jinwoo harus menuju ke medan perang untuk menjadi lebih kuat lagi dan melampaui segala batasannya. Sang ibu berkata jika kau sangat mirip dengan ayahmu. Bahkan dia akan segera bergerak meski sedang makan saat mendapatkan panggilan darurat dari kantor pemadam kebakaran. Jinha pun hanya meringkuk di dalam kamarnya saat mendengar jawaban kakaknya yang tersayang itu. Lalu Jinwoo pun masuk perlahan-lahan ke dalam kamar Jinha. Jinwoo merasa bingung harus memulai percakapan itu dari mana. Lalu Jinwoo pun berkata jika baru-baru ini dia mengatakan mengalami kondisi yang sangat dekat dengan kematian. Namun pada akhirnya dia masih bisa kembali dengan selamat. Dia berkata sangat bersyukur dan bahagia saat dia selamat dan kembali ke rumah melihat orang-orang yang dia cintai. Maka dari itu, Jinwoo tak ingin kehilangan rasa bersyukur dan bahagianya itu, karena mungkin bahaya kali ini jika dibiarkan akan menimpa mereka semua. Jinwoo pun berjanji jika dirinya pasti akan kembali lagi dengan selamat. Dan tak lupa, Jinwoo berterima kasih pada adiknya karena sudah mengkhawatirkan kondisi kakaknya ini. Dengan tangis yang berlinang di matanya, Jinha pun mengkhawatirkan keputusan kakaknya itu. Jinwoo pun berkata, meski jarak kita sangatlah jauh, namun diriku akan tetap melindungimu. Sambil Jinwoo menanamkan prajurit shadow-nya yang cukup untuk membasmi hunter yang tingkat tinggi sekalipun. Konferensi pers diadakan oleh pihak Asosiasi Hunter Korea, dan mempersilahkan Jinwoo untuk menyampaikan pesannya. Pada intinya adalah, dia dengan sangat yakin akan berangkat ke Jepang dan membantu negara Jepang untuk menutup gate rank S yang ada di sana. Saat di bandara, Jinwoo pun melihat tatapan keyakinan pada Yun Jinho yang terlihat sudah berkemas dan sudah bersiap. Mengetahui hal tersebut, tentu Jinwoo tak bisa melarangnya lagi. Akhirnya, berangkatlah Sun Jinwoo dengan Yun Jinho di bandara.
Dan Guild Ah Jin pun siap menjadi pahlawan yang akan menyelamatkan seluruh Asia saat ini. Di suatu tempat yang ada di wilayah negara Jepang, nampak pasukan militer sedang membantu warga-warga untuk mengevakuasi diri mereka ke wilayah yang lebih aman. Mengingat para monster raksasa semakin berkeliaran sangat jauh dari gate mereka muncul. Perdebatan terjadi karena banyak korban yang tak bisa bergerak dan saat ini kendaraan sudah mencapai kapasitas maksimalnya. Saat solusi sudah ditemukan dengan beberapa tentara yang akan tetap tinggal dan mendahulukan keselamatan para warga sipil, ternyata di depan mereka saat ini terlihat sosok monster raksasa yang sudah bersiap menyantap mereka semua. Dengan sangat panik, semua prajurit melesatkan peluru mereka ke arah sang monster. Namun kulit mereka layaknya tank yang terbuat dari baja, dan tentu peluru itu tak memberikan dampak apapun pada sang monster. Saat sang tentara akan ditangkap untuk dimakan, tiba-tiba tombak hitam menancap dalam pada sang monster, hingga membuat sang monster sampai terseret sangat jauh dengan serangan tombak hitam tersebut. Itu adalah tombak dari Jima, Shadow milik Hunter Sun Jinwoo. Semua orang di sana sangatlah kebingungan dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi saat ini. Tiba-tiba terdengar suara seorang pemuda yang berkata jika di sini sudah mulai berbahaya, maka segeralah mengevakuasi diri bersama warga-warga ke tempat yang lebih aman. Bahkan di sini terlihat Jinwoo juga sudah bersiap dengan sigap menyelamatkan beberapa warga dari puing-puing bangunan yang mulai runtuh. Dengan aura yang sangat kuat Jinwoo keluarkan dari dalam tubuhnya, dia pun bersiap untuk menghabisi para monster yang ada di tempat ini. Jima pun berubah menjadi raksasa yang begitu besar dan menyerang sang monster dengan tombak hitamnya. Pertarungan dua raksasa yang sangat kuat pun terjadi. Di saat Jima masih sibuk bertarung, Jinwoo pun berlari sambil membawa satu dagger dan satu tangannya di dalam saku untuk mendekati titik vital dari sang monster bajingan ini. Dengan sangat dalam, Jinwoo pun menebas monster itu menjadi dua dengan dagger tajamnya itu. Di tempat lain yang ada di wilayah Amerika, beberapa hunter mulai menggunjing Sun Jinwoo yang datang ke Jepang. Mereka menganggap Jinwoo seakan-akan seperti layaknya pahlawan kesiangan yang membantu pihak Jepang dengan naifnya. Mereka juga mendapatkan informasi jika Nyonya Selner juga belum mengaktifkan level pertama pada Sun Jinwoo. Mereka beranggapan tentu Sun Jinwoo akan tewas saat melawan para monster-monster tersebut. Mereka berkata jika mereka saja yang sudah ditingkatkan kekuatannya oleh Nyonya Selner memiliki batasan kekuatan, apalagi Hunter Sun Jinwoo yang belum ditingkatkan kekuatannya oleh Nyonya Selner. Mereka meremehkan Sun Jinwoo karena pasti dia menyamakan kekuatan para monster raksasa itu dengan para serangga-serangga yang ada di Red Pulau Jeju sebelumnya. Mereka mulai bertaruh untuk kematian Sun Jinwoo. Lalu terdengarlah percakapan mereka oleh salah seorang yang duduk sendirian di samping mereka. Dia bertaruh seluruh gedung Avenger untuk keberhasilan Hunter Sun Jinwoo. Dia adalah Thomas Andrews, sang hunter tingkat nasional dari Amerika. Tak lupa Thomas mengingatkan para anggotanya untuk fokus terhadap Gate Rank S yang muncul di depan mereka saat ini, daripada mereka malah fokus terhadap Red yang berada di negara lain. Thomas merasa cukup kecewa karena dia mungkin akan lebih bisa bersenang-senang jika saja saat ini dia berada di Jepang. Kota-kota pun hancur tak berbentuk dan para reporter terus menyiarkan hal itu dari atas langit. Mereka tak percaya karena saat ini melihat para makhluk Sun Jinwoo dapat mengalahkan raksasa yang telah menghancurkan negara mereka. Bahkan kulit yang tak tertembus dari sang raksasa layaknya tank saat ini mulai digerogoti oleh pasukan semut milik Sun Jinwoo. Tak hanya itu, di saat ada seorang gadis kecil yang melarikan diri dari sergapan monster raksasa itu, dengan kecepatan yang sangat luar biasa, Igris pun menebas tangan sang monster hingga terputus, sambil dirinya menggendong gadis kecil itu untuk diselamatkan. Seakan-akan tak ingin memberikan nafas pada musuhnya, Iron pun dengan sangat sigap memukul kepala sang monster itu hingga remuk. Dengan kekuatan para panglima yang Jinwoo miliki saat ini, mereka terlihat sangatlah kuat jika dibandingkan dengan para hunter S yang lain. Jinwoo juga sedikit keheranan mengapa para prajuritnya menjadi sangat semangat setelah mereka naik level saat ini. Lalu sang tentara yang diselamatkan oleh Sun Jinwoo tak lupa berterima kasih padanya di sana. Karena Jinwoo tak memahami bahasa tentara itu, dia hanya memberikan jempolnya menandakan jika tentara itu sudah bekerja keras dan sangat bagus. Lalu Sun Jinwoo pun meminta Yun Jinwoo mengamankan semua orang yang ada di sekitar tempat ini untuk menuju ke tempat yang lebih aman. Jinwoo pun tentu mengerti dengan perintah dari Hyunnya itu. Setelah tak ada orang di sekitarnya, Jinwoo pun akhirnya akan memulai pertarungan yang sebenarnya sebentar lagi. Arise. Bagian pengawas mengabarkan jika daerah Nagoya sudah dikuasai kembali saat ini. Mayat monster pun juga ditemukan di daerah Nakasugawa. Daerah Shizuoka dan Nagano berhasil kembali dikuasai. Kecepatan pengambilan wilayah kembali untuk kubu para manusia pun sangatlah cepat dirasakan. Shigeo sampai merasa takjub dan heran bagaimana mungkin hal seperti ini bisa terjadi. Berarti apa yang sudah dikatakan oleh Goto Ryuji sebelumnya adalah hal yang benar jika ada seorang hunter yang lebih kuat daripada dirinya di Korea. Saat Shigeo pertama kali melihat Sun Jinwoo di bandara, dia menyadari akan suatu hal. Selama dia melihat puluhan bahkan ratusan hunter yang lain, Jinwoo adalah hunter yang paling terkuat. Shigeo waktu itu tak menyapa Jinwoo cukup banyak, dia hanya menyapa dengan ala kadarnya karena memang keadaan saat ini sangatlah genting. Dan dalam hati Shigeo juga beranggapan dengan adanya hunter Sun Jinwoo juga tak akan terlalu banyak membantu. Melihat para monster yang sudah menyebar ke berbagai penjuru, tentu hal itu akan membuat keadaan menjadi lebih sangat sulit. Bahkan dia sempat berpikiran selama Jinwoo menahan para monster di sana, mereka akan segera mencari bantuan dari negara lainnya lagi. Namun kenyataannya saat ini, Jinwoo berusaha menghabisi semua raksasa itu hanya seorang diri saja, bahkan dengan kecepatan yang di luar akal sehat.
Terlihat Jinwoo saat ini memandangi satu sosok dan berpikir sangatlah keras. Ternyata saat ini dirinya sedang memikirkan nama yang tepat untuk para monster-monster yang baru dia bangkitkan. Namun karena tak ingin diambil pusing, maka Jinwoo pun memberi nama mereka berurutan seperti nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Beru kembali lagi melaporkan jika dirinya telah berhasil membunuh satu raksasa lagi di suatu tempat. Jinwoo menyebarkan seluruh pasukannya untuk berburu para monster yang berpencar. Lalu dia bergerak menggunakan skill Shadow Exchange-nya dengan cepat. Hal ini terlihat sangat efisien dan membuat perburuan Sun Jinwoo lebih mudah. Namun pekerjaannya sesungguhnya akan dimulai dari sekarang. Dengan makhluk baru Sun Jinwoo, maka dia mendapatkan bantuan kekuatan yang sangat besar. Dia kembali menyebarkan semua makhluk summonnya lebih jauh lagi. Dengan bantuan pasukan Sun Jinwoo yang disebarkan, maka para hunter lainnya menjadi lebih mudah saat mengeliminasi para monster-monster yang keluar dari dalam dungeon break. Ditambah lagi Jinwoo yang memiliki jumlah mana yang sangat luar biasa besar saat setelah mendapatkan Blackheart. Tentu pertarungan ini sudah bisa dipastikan menjadi kemenangan miliknya. Tidak mungkin ada kesempatan untuk menang bagi para raksasa yang saat ini melawan pasukan bayangan Sun Jinwoo, karena dengan mana super banyaknya membuat para Shadow Jinwoo hampir seperti makhluk abadi. Dan para raksasa tentu akan kehabisan stamina sebelum bisa menghabisi para Shadow milik Jinwoo. Yang jadi masalah di sini adalah di mana bermunculannya gate-gate kecil di sekitar gate rank S ini yang sudah menjadi dungeon break. Maka banyak sekali monster-monster rendahan yang sudah berkeliaran dan menguasai seisi kota. Akhirnya semua warga benar-benar harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Setelah 7 hari dungeon break sudah berjalan, Jinwoo pun akhirnya dapat mendekati dungeon break rank S tersebut. Setelah menyelesaikan seluruh dungeon kecil yang bermunculan, nampak Jinwoo bertemu dengan Hanekawa yang sepertinya berada di tempat itu untuk mengawasi kondisi. Hanekawa ditugaskan untuk mengawasi kota Tokyo karena banyaknya raksasa yang berkeliaran ke penjuru negara Jepang. Maka hanya dia saja saat ini berada di tempat tersebut untuk mengawasi raksasa paling besar ini. Jika menghitung seluruh hunter rank S yang bertugas saat ini dengan hunter Sun Jinwoo yang juga terhitung, maka ada 16 hunter rank S yang berada di Jepang saat ini. 6 hunter rank S Jepang, 2 Cina, 3 Kanada, 2 India, 1 Rusia, dan 1 Inggris. Sudah banyak sekali korban berjatuhan, salah satunya adalah hunter rank S Yuri Orlov, 1 hunter dari Kanada, dan 1 dari Jepang. Pada intinya Hanekawa sudah melaporkan segala informasi yang sekiranya Jinwoo perlu ketahui, mengingat Jinwoo adalah bantuan terbesar saat ini bagi pihak Jepang. Jinwoo tentu menyadari raid kali ini berbeda level dengan raid-raid sebelumnya. Karena 3 hunter rank S sudah tewas, maka tak perlu baginya untuk bertanya korban dari hunter rank A tentunya. Lalu Hanekawa juga berkata jika monster raksasa yang keluar dari gate besar itu berjumlah 31 makhluk. Namun satu dari mereka pergi ke arah lautan dan menuju ke arah Cina. Hanekawa mengakui ketidaksanggupan negaranya untuk mengatasi hal ini dan kebanyakan raksasa yang tumbang itu juga berkat hunter Sun Jinwoo. Jinwoo pun menyadarinya sekarang jika semua musuh raksasa yang berkeliaran sudah diatasi dengan seluruh pasukannya yang saat ini sedang dia sebar ke seluruh penjuru Jepang. Maka saat ini hanya tersisa satu musuh yaitu raksasa paling besar yang berdiam diri di depan gate tersebut. Seakan-akan dia sedang menunggu Sun Jinwoo di sana untuk dia lawan. Kekacauan yang terjadi di tempat ini seakan-akan membuat suasana langit menjadi gelap meski di siang hari. Jinwoo pun teringat akan suatu tempat yang sangat familiar bagi dirinya. Kondisi saat ini mirip sekali dengan dungeon kastil iblis yang sudah diselesaikan oleh Sun Jinwoo. Dia berpikir jika memang segala hal yang ditunjukkan oleh sistem adalah sebuah prediksi yang nyata, maka hal terakhir yang dikatakan oleh sang arsitek perlu Jinwoo renungkan kembali, karena pesan yang didapatkan Jinwoo belumlah lengkap. Ditambah lagi sang arsitek sudah tewas di tangannya sekarang. Hal itu membuat notifikasi sistem tak muncul kembali, maka sang arsitek benar-benar sudah musnah kali ini. Jinwoo pun bertekad akan menjadi lebih kuat lagi dan akan menggagalkan segala prediksi yang sudah diberikan oleh sistem untuknya. Itulah makna sebenarnya dari kekuatan yang Jinwoo miliki saat ini. Jinwoo ingin menjadi lebih kuat lagi, namun dengan kekuatan yang bisa dia kendalikan. Karena dia tak mau mendapatkan kekuatan besar namun dia tidak bisa kendalikan. Itu akan menjadi bumerang untuknya di kemudian hari. Jinwoo pun berkata pada Hanekawa, jika sepertinya semuanya sudah selesai berkumpul, maka mari kita mulai sekarang pertarungan yang sebenarnya. Hanekawa heran dengan apa yang Jinwoo katakan. Dia mengira ada para hunter lainnya yang akan bergabung di sini. Namun Jinwoo berkata, jika bukan hunter yang bergabung, namun mereka semualah yang akan bergabung. Di suatu tempat Kanae dan Minoru berhasil mengalahkan salah satu monster dengan bersusah payah. Dia sangat jengkel karena makhluk yang tak dapat mereka kalahkan terlihat lemah sekali di depan para makhluk summon Sun Jinwoo. Dan saat ini mereka bisa membunuh para monster karena bantuan dari para makhluk summon tersebut. Dia merasa seperti petugas bersih-bersih sisanya setelah pesta sudah selesai. Dari segala penjuru sudut kota, nampak satu persatu makhluk summon Sun Jinwoo menampakkan diri. Setelah mereka membantu semua hunter untuk membereskan semua monster di seluruh penjuru Jepang, mereka pun segera bergegas ke tempat tuannya. Bahkan saat ini, semua panglima Jinwoo sudah bersiap di belakang Sun Jinwoo, seperti Igris, Iron, Jingma, dan Tank. Hanekawa yang melihat seluruh makhluk summon Jinwoo berkumpul, hanya mampu takjub dan terdiam tak dapat berkata apa-apa lagi. Akhirnya sosok terakhir dan komandan terkuat Sun Jinwoo pun telah tiba, yaitu Beru di sana. Jinwoo pun memuji kinerja semua prajuritnya karena sudah bekerja sangat keras selama 7 hari ini. Tentu Beru berterima kasih pada rajanya yang sudah menguji dirinya. Jinwoo tak lupa meminta Yun Jinho dan Hanekawa ke tempat yang lebih aman, karena dia ingin bertarung habis-habisan bersama pasukannya. Jinho yang mengerti pun segera bergegas pergi meninggalkan tempat itu bersama Hanekawa.
Kembali Jinwo mengeluarkan seluruh makhluk summon raksasanya yang baru dia dapatkan. Dengan pasukannya sudah lengkap, Jinwo pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyerang. Dengan kekuatan penuhnya, semua shadow milik Jinwo pun berlomba-lomba untuk menunjukkan kinerja terbaik mereka di hadapan sang raja. Terlihat sang bos raksasa masih duduk terdiam santai. Dia merasa jika para serangga-serangga di depannya saat ini tak sepadan dengan dirinya. Jinwo dari kejauhan mengawasi pergerakan para prajuritnya, layaknya komandan sekaligus ahli strategi yang sedang bermain catur. Saat dua mata mereka saling bertatapan, seakan-akan sang bos raksasa ingin menunjukkan perbedaan kekuatannya. Dia pun menebaskan senjatanya dengan kekuatan penuh. Gelombang yang sangat kuat pun menghancurkan ratusan prajurit sang monark dengan hanya sekali serangan saja. Jinwo sangat terkesan dengan kekuatan yang sangat luar biasa kuat tersebut. Karena dengan kekuatan yang sangat mengerikan seperti itu, jika Jinwo maju tanpa rencana, dia mungkin akan kesulitan saat melawan monster tersebut. Jinwo mengakui kehebatan dari sang raksasa di depannya. Dia awalnya ingin menyelesaikan pertarungan ini dengan sangat cepat. Namun seluruh badan sang monster saat ini dilapisi oleh mana sihir yang sangat kuat dan tebal, layaknya baju zirah yang sangat kokoh. Hal itu adalah halangan yang sangat merepotkan, membuat Jinwo sampai heran bagaimana bisa ada makhluk hidup seperti ini. Selalu ada dua cara untuk melewati sebuah halangan. Yang pertama adalah melarikan diri dan mengabaikannya, atau pilihan yang kedua, yaitu membereskan semua halangan yang ada di depanmu sampai ke akar-akarnya. Salah satu shadow raksasa milik Jinwo berusaha memberikan serangan dari samping sang bos raksasa. Tapi terlihat sang bos raksasa itu dapat menangkis serangannya, serta menebas sang shadow hingga menjadi dua dan sirna. Ratusan prajurit semut berusaha menyerang dari bagian bawah. Melalui kaki sang monster raksasa, nampak dirinya saat ini telah diselimuti ratusan makhluk summon milik Sun Jinwoo. Karena ukuran yang tak sepadan, membuat sang raksasa dengan mudah menerbangkan para kawanan semut tersebut. Hal ini sempat menyulut emosi dari Beru, yang saat ini berada di samping rajanya. Saat Beru ingin bergerak maju, hal itu pun ditahan oleh Sun Jinwoo, karena menurut Jinwoo akan sia-sia saja menyerang tanpa tahu terlebih dahulu kelemahan dari musuhnya. Jinwoo sudah memperhitungkan segala hal yang terjadi saat ini, dengan semua prajuritnya yang menyerang dan mencari kelemahan dari sang bos monster. Hal itu akan membuat pertarungan lebih efisien dan tak membuang-buang mana Jinwoo saat ini. Tentu meski Jinwoo memiliki jumlah mana yang saat ini berada di luar akal sehat, namun dengan terbunuhnya banyak shadow miliknya, hal ini juga akan memerlukan jumlah konsumsi mana yang tidak sedikit pula. Perlahan-lahan mana Jinwoo pun terkuras dengan sangat cepat, hanya untuk mencari celah kelemahan dari sang bos raksasa di depannya saat ini. Karena mana sihir yang menyelimuti tubuh sang bos monster, membuatnya sangat percaya diri akan pertahanan yang dia miliki, sampai-sampai raksasa itu tak menahan sama sekali serangan yang datang padanya. Namun Jinwoo teringat akan beberapa momen yang dimana sang bos monster menahan serangan shadow milik Jinwoo sebelumnya. Tentu itu adalah sebuah celah yang memang Jinwoo sedang cari. Dengan cepat Jinwoo mensummon Kaisel dan bergegas menyerang sang bos raksasa bersama kedua komandannya yaitu Beru dan Igris. Sang bos raksasa yang melihat Igris dan Kaisel menyerang bersama merespon dengan sangat cepat. Dia berfokus pada Igris karena saat ini Igris terlihat mengeluarkan pedang besar milik Baran. Igris pun akan menyerang dirinya dengan kekuatan yang terlihat sangat kuat dan membahayakan dirinya. Saat serangan yang sangat kuat dilepaskan dari pedang yang Igris genggam, sang bos raksasa yang sudah siap pun menghindari serangan itu dengan refleks yang dia miliki. Namun di sini hal itulah yang ditunggu-tunggu oleh sang monark. Saat sang bos menyerang Kaisel yang ditunggangi oleh Igris, nampak jika Igris bergerak dengan sangat cepat melalui tangan besar milik sang bos raksasa. Dengan sangat kuat, serangan petir dilepaskan Igris ke arah mata sang bos raksasa. Serangan itu kembali dihalau oleh tangan besar milik sang bos tersebut. Namun Jinwoo yang sudah memperhitungkan hal ini, dengan cepat dia bergerak dan menebas dagger tajamnya ke salah satu mata dari sang bos monster. Akhirnya terlukalah mata kanan dari sang bos raksasa itu. Dengan senyum puasnya, Jinwoo pun sudah menduga jika sisi itulah yang menjadi celah untuk dirinya menghabisi sang raksasa ini. Beru juga tak ingin berdiam saja. Dia pun melukai seluruh tubuh sang bos monster dari segala penjuru dengan cakar super tajamnya. Skill Monarch Authority pun dikeluarkan oleh Jinwoo untuk mengendalikan semua dagger tajam yang dia miliki saat ini. Dengan semua dagger itu, tentu serangan Jinwoo menjadi lebih cepat dan efisien sekarang. Tebasan dengan kecepatan yang sangat luar biasa dilakukan oleh Sun Jinwoo. Dari kejauhan, Yun Jinho dan Hanekawa menyaksikan pertarungan yang nampak sangat luar biasa dahsyatnya. Bahkan Hanekawa sampai berpikiran jika pemandangan yang saat ini dia saksikan bukanlah pertarungan antara hunter dan monster, melainkan ini adalah pertarungan monster melawan monster. Yun Jinho pun semakin bangga terhadap Yuninnya yang terlihat sangat kuat saat ini. Kembali pada pertarungan Jinwoo melawan sang bos raksasa. Jinwoo terus mengincar dan menyerang salah satu mata dari sang bos monster. Hingga akhirnya Jinwoo mengeluarkan skill critical slash-nya. Hal itu membuat salah satu mata sang bos raksasa pun hancur. Tak ingin membuang waktu lagi, Jinwoo pun berteriak memanggil komandan terkuatnya yaitu Beru. Seakan-akan Beru sudah mengetahui maksud dari rajanya. Dengan sangat cepat dia bergerak ke arah mata sang bos raksasa tersebut. Dia pun masuk ke dalam tubuh sang bos raksasa melalui mata yang sudah hancur sebelumnya. Beru pun mengeluarkan skill slash ke berbagai penjuru hingga membuat sang monster terluka dari dalam. Memang di sini sang bos monster memiliki ketahanan fisik yang sangat luar biasa kuat dari luar. Namun jika dia diserang dari dalam, maka tentu tubuhnya sama seperti makhluk hidup lainnya. Hal ini membuat sang bos raksasa pun terluka sangat parah hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. Sampai pada akhirnya, notifikasi pun muncul didapatkan jika Jinwoo telah naik level kembali. Jinwoo kembali lagi mendapatkan notifikasi kenaikan level beberapa kali.
Yang tentu hal ini menandakan jika musuh yang saat ini dia lawan benar-benar sangatlah kuat. Jinwoo pun merasa senang karena telah mengalahkan musuhnya kali ini. Bahkan Yun Jinwoo pun ikut merasakan hal yang sama saat Jinwoo telah mengalahkan sang bos monster itu. Namun Jinwoo di sini merasa sedikit heran mengapa notifikasi yang muncul adalah Anda telah mengalahkan musuh. Mengapa bukan Anda telah mengalahkan Master Dungeon ataupun Boss Dungeon? Ditambah lagi saat ini, Gate juga tak menunjukkan tanda-tanda akan menutup. Mayat dari sang monster pun juga sepertinya tak dapat Jinwoo Extraction dengan skill miliknya. Lalu Jinwoo sempat dibuat siaga karena melihat mulut sang raksasa sedikit bergerak. Namun kekhawatirannya salah, karena itu adalah Beru yang baru keluar dari dalam tubuh sang monster. Jinwoo merasa monster itu sangatlah kuat. Bahkan meski saat dia sudah mati, energi sihir masih menyelimuti tubuh Beru yang sebelumnya merusak bagian dalam dari sang monster raksasa ini. Namun tak berselang lama dari gate besar itu, terpancarlah energi sihir yang sangat luar biasa kuat dan mematikan. Beruntungnya Igris dengan sigap melindungi Yo Jinwoo dari ledakan energi yang sangat kuat dan terlihat mematikan itu. Jinwoo melihat saat ini jika gate besar itu menyerap seluruh kekuatan sihir dari mayat sang monster raksasa tersebut. Terlihat Jinwoo pun bisa tergores hanya karena gesekan kekuatan sihir sebelumnya. Tentu hal seperti ini baru pertama kali dia alami selama ini. Tak mau membuang waktu lagi, Jinwoo pun meminta Yun Jinwoo untuk diam di sini sementara waktu. Jinwoo memilih untuk masuk ke dalam gate tersebut karena Jinwoo ingin mengeceknya secara langsung. Melesatlah Jinwoo masuk ke dalam gate tersebut. Saat di dalam gate, nampak Jinwoo pun cukup terkejut karena ruangan yang Jinwoo lihat saat ini sangatlah luas dan sangat besar. Mengingat para raksasa membutuhkan jalur penyambung yang sangat besar untuk menyeberang, maka Jinwoo pun sadar mengapa ruangan itu sangat besar sekarang. Beru pun membisikkan suatu hal pada rajanya. Dia bertanya apakah sang raja mendengarkan hal yang sama saat ini dengan yang dia dengar. Terdengarlah suara tawa yang lumayan mengerikan dari ujung ruangan gelap tersebut. Jinwoo pun cukup tertarik dengan makhluk tersebut, karena alih-alih panik malah dia tertawa di saat ada musuh yang memasuki teritori kekuasaannya. Akhirnya nampaklah sosok yang sedari tadi tertawa sambil dirinya tak lupa menyapa sang raja yang saat ini telah mengunjunginya. Terdapat sosok raksasa yang dirantai pada suatu tempat dengan pengaman luar biasa ketat. Jinwoo sekarang sadar mengapa gate tak kunjung tertutup karena makhluk besar sebelumnya bukanlah bos dari gate ini, melainkan sosok yang dirantai inilah yang menjadi bos sebenarnya dari gate ini. Sosok ini meminta Jinwoo segera melepaskan semua rantai yang saat ini membelenggunya. Dia pun terus mengoceh tak berhenti dan salah satu perkataannya berbunyi seperti ini. Jika dia mengetahui rencana para penguasa, maka diriku harus segera memberitahu para raja atau monark yang lainnya. Dengan senyum yang sangat mengerikan, dia pun menyeringai pada Sun Jinwoo dan berkata jika kau bukanlah raja yang kukenal. Jinwoo pun bertanya jika apakah ini semua perbuatan Rurus atau makhluk perak dari langit itu. Sang raksasa mengatakan jika ini semua memang perbuatan mereka, karena mereka ingin memanfaatkan dirinya sebagai pijakan dan fondasi untuk memperkuat kekuatan mereka di kala perang besar yang akan datang setelah ini. Dalam hati Jinwoo berpikir jika dia selama ini ingin mencari tahu tentang semua hal ini, namun tak ada satupun makhluk yang dapat berpikir dari gate yang bisa menjelaskan tentang hal ini. Lalu Jinwoo bertanya langsung sebenarnya rules itu apa. Dia menjawab jika mereka adalah musuh lama dari para raja dan monark. Dalam hati Jinwoo pun dia masih merasa bingung karena dia tak tahu apakah rules itu adalah musuhnya juga ataupun sebaliknya. Jinwoo pun berasumsi jika memang kau saat ini dirantai dan dibelenggu sampai seperti ini, maka kau berarti belum selesai dugaan Sun Jinwoo. Terdengarlah jawaban dari sosok tersebut. Ya, benar sekali dugaanmu. Jika diriku juga adalah salah satu monark. Dia mengatakan jika pasti Jinwoo akan menjadi incaran dari para penguasa dan ruler. Karena tentu Jinwoo saat ini sangat kekurangan kekuatan untuk melawan para ruler nanti. Tentu Jinwoo membutuhkan bantuan untuk menghadapi mereka semua. Jinwoo yang masih keheranan dengan apa yang sudah dikatakan oleh sosok di depannya malah mendapatkan tawaran darinya. Bebaskanlah diriku, maka kau akan kubantu untuk melawan mereka semua. Jinwoo tentu tak percaya karena tak mungkin bukan jika seorang monster akan membantu manusia. Lalu dia pun ingin meyakinkan Jinwoo dengan suatu cara yang tak akan bisa dielak oleh siapapun. Dia membaca semua mantra dan melakukan ritual khusus untuk membuat suatu kondisi untuk mereka berdua. Muncul sebuah notifikasi di hadapan Sun Jinwoo jika apakah dia menerima negosiasi kejujuran yang ditawarkan oleh sang monark raksasa Legia. Jika player menerimanya, maka skill ini akan membuat mereka berdua tak bisa berbohong sedikit pun. Dalam hati Jinwoo sedikit terkejut karena sosok di depannya bukanlah sosok monster biasa, melainkan dia adalah seorang monark raksasa yang begitu kuat. Namun seperti sebelumnya, rasa keingintahuan Jinwoo sangatlah tinggi, maka dia mau tak mau menyetujui penawaran skill dari monark di depannya. Kembali lagi sang monark berkata, jika dia akan membantu Sun Jinwoo, jika saja dia akan dibebaskan dari tempat ini. Jinwoo pun menjawab jika dia mempercayai hal tersebut. Jinwoo terkejut dengan mulutnya yang menjawab jujur dan tak bisa berbohong. Tentu Legia pun berkata jika itu adalah efek dari skill yang sudah kau setujui sebelumnya. Lalu Jinwoo bertanya akan hal yang sangat membuatnya penasaran. Mengapa Legia bisa dengan mudahnya berbicara tanpa ada kendala? Karena jawaban Legia sangatlah jelas tak seperti makhluk yang Jinwoo interogasi sebelum-sebelumnya. Legia awalnya bingung, namun dia tahu makhluk yang dimaksudkan oleh Sun Jinwoo adalah para penghuni Chaos World. Legia berkata jika bagaimana bisa Jinwoo menyamakan makhluk yang berbeda kasta dengan dirinya. Tak mungkin bagi penghuni Chaos World memiliki alas kaki yang sama dengan pemimpin mereka. Penghuni dunia Chaos yang keluar dari dalam gate adalah sisa-sisa dari prajurit yang kalah dalam perang.
Mereka dikurung dalam jangka waktu yang sangat lama. Maka wajar jika kesadaran mereka seiring berjalannya waktu akan terkikis. Namun diriku berbeda. Karena diriku adalah seorang monark, maka diriku dapat mempertahankan rasionalitasku sampai sekarang. Legia menambahkan jika dia sudah menunggu bertahun-tahun di tempat ini menanti dirinya untuk dibebaskan. Lalu sampai pada akhirnya diriku sekarang bertemu dengan dirimu. Jinwoo ingin memastikan apa yang dimaksud dengan rulers. Apakah mereka adalah makhluk berbaju perak dan bersayap itu? Legia membenarkan hal tersebut jika mereka adalah pasukan rulers. Lalu Jinwoo bertanya akan suatu hal yang sangat penting. Jika mengapa para rulers sialan itu mengirim para monster kepada manusia terus-menerus tanpa henti. Jinwoo pun ingin mengetahui alasan sebenarnya yang melatar belakangi para rulers ini mengirim semua monster-monster itu ke dunia manusia. Apakah memang para rulers ini ingin membunuh kami para manusia? Legia pun nampak tersenyum licik di depan Jinwoo saat ini. Legia menegaskan kembali jika para rulers mempersiapkan perang besar. Mereka semua berusaha mengubah tempat ini menjadi medan perang untuk melawan para monark. Jinwoo masih belum mengerti dengan apa yang Legia sampaikan. Mengapa para rulers harus mengirim monster dan membunuh manusia jika musuh mereka adalah monark? Legia akhirnya berkata jika rulers ingin menanamkan mana pada bumi sehingga manusia biasa dapat menggunakan kekuatan mana sihir. Ternyata memang monster yang keluar dari dalam gate adalah sebuah bencana. Namun mana yang didapatkan dari keseluruhan gate itu adalah sebuah anugerah bagi umat manusia. Tak hanya para hunter yang berpikiran seperti itu, namun bahkan manusia biasa juga berpikiran yang sama seperti itu. Energy Stone, mana kristal, itu adalah salah satu item yang mengandung mana energi sihir yang sangat melimpah. Tapi semua itu ternyata hanya untuk persiapan perang besar yang akan terjadi. Tak ada wadah yang lebih cocok bagi para rulers selain manusia yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Maka dari itu, mereka memanfaatkan para monster yang sudah ditahan untuk membawa mana ke para manusia. Dan juga tujuan dari mana itu adalah untuk memperkuat fondasi dunia ini supaya dunia ini tak runtuh karena dampak perang besar nanti. Akhirnya Jinwoo mengerti jika perang besar ini adalah ajang pertempuran ulang antara para monark melawan para rulers. Legia mengingatkan Jinwoo jika kau tak segera mengambil keputusan, maka duniamu akan menjadi neraka hanya dalam sekejap saja. Legia mendesak Jinwoo untuk segera membebaskan dirinya dari belenggu itu, karena para rulers dan para monark tak akan tinggal diam saja setelah mengetahui mereka berdua sudah berkontak seperti ini. Dan Legia berkata jika mungkin pembawa pesan sekaligus Algojo para rulers pun sudah datang ke dunia ini dan akan segera bergerak tak lama lagi untuk mengincarmu. Jinwoo merasa heran karena mengapa Legia berkata terus-menerus mereka semua akan mengincar dirinya. Apa alasannya sampai dirinya bisa menjadi incaran para rulers dan monark yang lainnya? Legia pun menjelaskan kembali jika kekuatan yang Jinwoo miliki sebenarnya bukanlah kekuatan Jinwoo yang asli. Dengan dirimu yang saat ini memiliki kekuatan itu, maka bisa diartikan jika pemilik asli kekuatan itu telah berkhianat pada monark. Maka mau tidak mau, saat ini kau sudah menjadi musuh dari kedua kubu tersebut, yaitu para monark dan para rulers. Namun jika kau membantuku keluar dari tempat ini, maka Legia bersumpah akan membantu Jinwoo menghabisi semua musuh-musuh yang menghalangi jalannya. Dengan dinginnya, Jinwoo pun berpikiran jika memang Legia ingin bersumpah dan ingin membantunya, bukankah lebih baik jika Legia menjadi shadow miliknya saja? Sekilas Legia melihat sosok sang Shadow Monarch yang asli dari balik tubuh Sung Jinwoo. Namun niat Jinwoo tak akan berhasil, karena Legia menjelaskan jika tubuh dari Monarch terbuat dari roh saja tanpa wujud fisik. Maka setelah Monarch mati, mereka tak akan bisa dijadikan prajurit bayanganmu. Maka dari itu jika Legia mati, dia tak akan bisa menjadi Shadow milik Jinwoo. Kembali lagi Legia berusaha mendesak Jinwoo untuk segera membebaskannya karena mereka akan kehabisan waktu. Jinwoo pun sekarang mulai paham akan semua pertanyaan yang selama ini dia ingin ketahui. Namun dalam hatinya masih merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman. Seakan-akan ada suatu informasi yang terlewatkan saat ini. Jinwoo mengeluarkan daggernya dan mendekati Legia. Tentu Legia sangat senang dan meminta Jinwoo cepat menebas rantai yang saat ini membelenggunya. Sambil Jinwoo menghancurkan salah satu rantai yang mengikat tangan Legia, dia pun ingin memastikan apakah Legia benar-benar akan berada di pihak Sung Jinwoo setelah keluar. Dia pun membenarkan hal tersebut asalkan Jinwoo membantunya untuk keluar dari penjara ini. Inilah yang disebut dengan kesempurnaan kesepakatan antara monark. Dalam hati Legia memikirkan sosok yang tiba-tiba terlihat sangat kuat sebelumnya dan juga tiba-tiba dia menghilang. Saat akan menebas rantai lainnya yang membelenggu tangan Legia, Jinwoo kembali menanyakan apakah Legia akan berada di pihak para manusia. Tak terdengar sama sekali jawaban dari Legia. Tentu hal itu membuat Jinwoo menjadi semakin curiga. Tentu Legia tak akan menjawab karena efek skill yang mereka sepakati di awal tadi. Jinwoo melihat mana kristal yang tertanam di leher bagian belakang Legia. Tentu dengan mana kristal itu membuat Legia akan selalu menuruti perintah dari para rulers, yaitu perintah untuk membunuh semua manusia. Menyadari Jinwoo mulai sadar akan hal tersebut membuat Legia bertindak. Dengan salah satu tangannya sudah tak terbelenggu, Legia pun berusaha menyerang Jinwoo yang ada di depannya. Namun Jinwoo yang sudah mengira hal ini akan terjadi, dia pun menghindarinya dengan sangat mudah. Merasakan jika Legia dibiarkan hidup akan sangat berbahaya, maka Jinwoo pun memutuskan untuk segera menghabisinya saja. Dengan dagger tajamnya, Jinwoo pun menikam dada Legia sangat dalam. Jinwoo tak ingin jika Legia akan menjadi petaka bagi dirinya di kemudian hari, maka dia pun harus menghabisinya saat ini juga. Legia berkata jika bukan dirinya yang akan menjadi petaka, melainkan Jinwoo sendirilah yang akan menjadi petaka itu sendiri. Sambil dirinya berusaha menyerang Jinwoo dengan sekuat tenaga. Namun mengingat gerakannya saat ini sangat terbatas, tentu Jinwoo dapat menghindari serangan-serangan darinya dengan sangat mudahnya.
Berkali-kali Jinwoo terus menusuk dagger tajamnya pada Legia, hingga membuatnya muntah darah sekaligus kehilangan banyak darah. Dalam keadaan di ujung tanduk, Legia pun memperingatkan Jinwoo jika tindakannya ini akan membuat dunianya menjadi medan perang semakin cepat, dan Jinwoo akan kehilangan semua orang yang disayanginya dalam waktu dekat ini. Semua akan terbakar dalam api peperangan yang akan segera terjadi. Jinwoo pun dengan sangat yakin dan mantap berkata jika hal seperti itu tak akan pernah terjadi. Tebasan tajam dagger miliknya pun memenggal sang monark raksasa Legia. Notifikasi pun muncul menunjukkan jika Jinwoo berhasil mengalahkan bos dungeon. Anda telah mengalahkan 1 dari 9 monark yang ada. Monark permulaan Legia pun berhasil dikalahkan. Jinwoo pun beranjak keluar dari dalam gate sambil dia menunggu perhitungan XP yang sangat banyak hingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Dia cukup menyesal karena Legia tak dapat dijadikan shadow miliknya. Maka Jinwoo hanya bisa mengambil beberapa item yang saat ini didapatkan dari mayat Legia. Anda naik level. Notif itu pun muncul berkali-kali hingga memenuhi papan notifikasi. Dia beranjak pergi meninggalkan mayat Legia yang juga mulai ikut sirna menjadi cahaya. Jinwoo pun naik level sangat pesat dan saat ini dia memiliki level 122. Di suatu tempat terlihat Nyonya Selner berkunjung ke rumah mewah milik salah satu hunter. Dia adalah Christopher Reed, salah satu hunter tingkat nasional. Nyonya Selner dan wakil ketua asosiasi ingin menyampaikan hal penting pada Christopher. Maka Christopher pun meminta sekretarisnya untuk mengosongkan ruangan sementara dan melarang orang lain mendekat sampai mereka selesai. Dengan saat aku, Christopher pun menolak permintaan mereka jika saat ini akan membicarakan soal gate rank S yang muncul di berbagai negara. Namun Nyonya Selner datang ke sana bukan karena hal tersebut. Namun dia mengingatkan Christopher Reed dalam waktu dekat ini akan menghadapi kematian. Chris, kau akan dibunuh dalam beberapa waktu dekat ini. Hal itulah yang terdengar dari bibir Nyonya Selner. Christopher pun sedikit mulai emosi mengingat hubungan Nyonya Selner dan dirinya tak begitu dekat. Meski jasa Nyonya Selner untuk membangkitkan Christopher tidaklah sedikit, namun Christopher menganggap hal ini adalah sebuah lelucon yang sudah keterlaluan. Dengan aura yang nampak mengancam, dia pun bertanya siapa kira-kira yang akan membunuhku dalam waktu dekat ini. Nyonya Selner ternyata telah memimpikan beberapa kali berulang-ulang jika Christopher akan mati dan dibunuh oleh sesosok makhluk. Christopher akan dikelilingi oleh beberapa sosok pria dan di sanalah kau akan menjadi tak berdaya. Mendengarkan hal itu, Christopher pun sempat heran karena Nyonya Selner dan wakil ketua datang jauh-jauh ke tempatnya hanya untuk menceritakan bualan semata. Dia merasa hal ini tak masuk akal, mengapa juga dia harus percaya dengan mimpi seseorang. Christopher yang tersulut emosinya pun berkata jika dia sudah mengetahui masa lalu dari Nyonya Selner. Karena sebelum Nyonya Selner mendapatkan pembangkitannya, dia adalah seorang cenayang. Maka tak heran jika Nyonya Selner membual akan hal seperti mimpi dan lain-lain. Dengan adanya sedikit angkuh, Christopher pun menjelaskan jika dia adalah hunter tingkat nasional, yang dimana gelar itu tak dimiliki oleh banyak orang. Maka siapapun tak akan bisa membunuhnya kecuali mungkin sesama hunter tingkat nasional juga. Nyonya Selner yang berusaha menjelaskan lebih detail pun malah dipotong terus-menerus perkataannya oleh Christopher. Christopher akhirnya bertanya jika memang semua hal yang kau katakan benar dan terjadi, maka diriku harus meminta bantuan ke siapa lagi di dunia ini, mengingat diriku adalah hunter tingkat nasional yang sangat hebat. Maka sepertinya tak akan ada hunter lain bukan selain kami, para hunter tingkat nasional yang lebih hebat. Namun dengan diri dan tenang, Nyonya Selner pun menyampaikan jika mungkin ada satu orang yang bisa membantumu untuk bertahan hidup. Dia adalah hunter rank S dari Korea bernama Sung Jinwoo. Kembali di saat Jinwoo keluar dari dalam gate rank S tersebut, dia pun berpikir jika pilihannya untuk menghabisi sang monark permulaan Legia adalah pilihan yang tepat. Karena dengan belenggu yang sudah membatasi segala kemampuannya, namun Legia masih bisa mengeluarkan aura mana yang sangat mencekik dan mencekam. Jinwoo pun sampai bertanya-tanya apakah makhluk semengerikan itu memang pernah berkelana ke seluruh dunia. Namun beruntunglah Jinwoo karena berhasil mengungkapkan niat asli sang monark Legia. Menyadari akan hal itu, Jinwoo pun semakin yakin jika dirinya harus bertambah kuat lagi saat ini. Karena dengan kekuatan yang dia miliki sekarang, maka dia tak akan bisa dibandingkan dengan para monark yang ada. Berita tentang penyelesaian raid di Jepang pun tersebar luas dengan sangat cepat. Semua raksasa akhirnya bisa dikalahkan dengan bantuan besar dari hunter rank S Sung Jinwoo dari Korea. Terdapat perbincangan yang sangat hangat di media sosial yang membahas tentang hunter tingkat nasional yang baru telah muncul. Mereka pun menyadari akan perbedaan antara raid Pulau Jeju dan raid raksasa di Jepang. Bahkan bukan hanya orang Korea saja yang membicarakan hal ini, melainkan hampir seluruh dunia membicarakan tentang hunter Sung Jinwoo. Nampak satu monster yang menyeberangi lautan ke arah Cina dapat dikalahkan oleh hunter tingkat khusus Ryu Zigang. Ketua Asosiasi Hunter Jepang Shigeo Matsumoto pun akhirnya juga menyerahkan diri setelah mengakui segala kesalahannya. Hal ini seakan-akan dia ingin mengambil semua tanggung jawab akan segala kekacauan yang telah dia buat pada negaranya. Dan di sisi lain, para hunter yang berada di benua Amerika bersiap untuk mengadakan pesta besar, karena mereka telah berhasil menyelesaikan gate rank S yang muncul di benua mereka. Saat beberapa hunter di sana sedang berbincang, datanglah sosok yang sangat kekar dan bertubuh besar mendekati mereka. Dia adalah Thomas Andrew yang menagih perihal pertaruhan mereka sebelumnya. Thomas dengan sangat detail mengingat semua taruhan yang sudah disepakati. Nampak jika Thomas Andrew memiliki sifat yang serakah terlihat dari dirinya yang tiba-tiba meminta dasi dari anggotanya tersebut. Dia tetap memakai dasi tersebut meski tak terlihat cocok dengan setelannya. Lalu sang sekretaris memberikan informasi jika akan diadakan konferensi antara guild internasional. Dan dia juga memberikan beberapa informasi guild yang akan ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Lalu yang menarik di sini adalah yang mewakili negara Korea adalah Guild Akjin. Guild tersebut adalah guild baru,
Dan yang menjadi pemilik wheel tersebut adalah Hunter Sung Jin Woo. Tentu mengetahui jika Jinwoo akan datang ke Amerika, Thomas Andrew pun semakin tertarik dengan hal tersebut. Semua mayat raksasa yang sudah dihabisi oleh Jinwoo telah menjadi shadow milik Jinwoo seutuhnya, kecuali satu raksasa yang hilang ke arah lautan Cina. Semua shadow raksasa milik Jinwoo berlutut patuh berbaris di depan raja mereka. Para tentara Jepang sangat kagum dengan kehebatan Hunter Sung Jin Woo. Namun di sini yang merasa bangga akan hal tersebut bukanlah Jinwoo, melainkan Yun Jinwoo. Tiba-tiba Hanekawa memberitahu jika ada panggilan telepon darurat untuk Yun Jinwoo dari Korea. Mendengar kabar yang disampaikan dari seberang telepon membuat Yun Jinwoo merasa sangat terkejut. Dengan segera Yun Jinwoo pun berpamitan pada Hyuninnya jika dia harus segera pulang ke Korea karena ada masalah keluarga yang mendadak muncul. Jinwoo yang mengetahui hal yang sebenarnya terjadi pun hanya meminta Yun Jinwoo berhati-hati di jalan. Akhirnya Hanekawa mengantarkan Yun Jinwoo dan segera bergegas menuju bandara. Dalam hati Yun Jinwoo, dia menjadi sangat khawatir tentang apa yang sebenarnya terjadi karena tak pernah sebelumnya sang ibu berbicara dengan nada yang sampai bergetar seperti itu. Tentu di sini ada masalah yang sangat mendesak yang saat ini terjadi di keluarganya. Saat sampai di bandara, Yun Jinwoo pun disambut oleh sekretaris sang ketua. Lalu dia juga menyampaikan jika Yun Jinwoo harus bersiap akan segala hal yang akan terjadi nanti. Dia pun berkata akan menceritakan semuanya dalam perjalanan pulang karena ceritanya akan cukup panjang. Singkatnya, setelah mereka telah tiba di rumah sakit, Yun Jinwoo pun melihat suatu pemandangan yang sangat tak dapat dia percaya. Pada intinya, Presdir Yo Myung-han telah tertidur selamanya. Namun Jinwoo sangat dilarang mendekati ayahnya. Hal itu dikarenakan Yun Jinwoo adalah seorang awakener yang memiliki energi sihir pada tubuhnya. Dan bagi hunter yang tak bisa mengendalikan energi sihir, mereka sangat tidak dianjurkan untuk mendekati pasien yang terkena penyakit tidur selamanya. Yun Jinwoo merasa dirinya sangatlah tidak berguna saat ini. Namun di saat dia sangat terpuruk seperti ini, sang sekretaris memberikan buku catatan yang selalu dibawa oleh sang ketua sebelum dia tertidur. Karena menurut sang sekretaris saat ini buku tersebut lebih dibutuhkan oleh Yun Jinwoo daripada yang lain. Air mata Yun Jinwoo pun tak dapat dibendung lagi. Memang benar jika apel tak akan jatuh jauh dari pohonnya. Kebiasaan ayahnya yang sangat mirip dengan Yun Jinwoo pun nampak di buku tersebut. Kutipan-kutipan majalah, koran, dan lain sebagainya yang menunjukkan berita tentang anak tersayangnya ditata dengan rapi oleh sang ayah pada buku tersebut. Sang sekretaris membenarkan semua tentang hal tersebut, dan dia juga menunjukkan serta berkata, bahkan artikel tentang pencapaian Tuan Muda baru-baru ini sudah tertempel dengan sangat rapi di buku tersebut. Bukan sang ketua tak menyukai atau membenci Anda, hanya saja ekspektasinya terhadap Anda itu sebesar cintanya kepada Anda Tuan Muda. Air mata pun tak ada hentinya bercucuran dari mata Yun Jinwoo. Dia merasa jika awalnya ayahnya sudah membencinya, namun setelah melihat semua ini, semua menjadi terbalik. Sang sekretaris meminta tuan mudanya untuk pulang sementara membereskan beberapa hal. Saat akan beranjak pergi, Jinwoo pun sempat tersentak merasakan sesuatu masuk ke dalam kamar sang ayah. Namun tak mau membuang waktu lebih banyak lagi, akhirnya sang sekretaris dan Yun Jinwoo pun beranjak pergi. Dari balik bayang-bayang, Sun Jinwoo pun tersenyum tipis merasakan jika adiknya sangatlah cengeng. Jinwoo yang tak mau melihat adiknya sedih, karena hal itu juga akan membuatnya sedih. Maka dia pun mengeluarkan Holy Water of Life dan memberikan cairan ajaib tersebut pada ayah Yun Jinwoo. Saat ibu Yun Jinwoo masuk ke dalam rumah sakit, dia berpas-pasan dengan sosok yang sepertinya dia kenal. Akhirnya terlihatlah ayah Yun Jinwoo terbangun dari penyakitnya, dan bahkan tubuhnya terlihat sangat sehat, lebih sehat daripada sebelumnya. Dokter pun yang memeriksanya sampai terkejut dan keheranan karena hal seperti ini jarang bahkan mustahil terjadi. Jinwoo pun di luar rumah sakit hanya tersenyum kecil melihat kebahagiaan yang telah dia bagi pada adiknya Yun Jinwoo. Hal itu adalah hadiah ulang tahun dari Sun Jinwoo untuk Yun Jinwoo. Saat ini Jinwoo harus kembali lagi ke Jepang dan membereskan semua hal sendirian saja. Namun mengingat skill Shadow Exchange yang masih cooldown membuatnya harus menunggu lebih lama lagi untuk bisa menggunakannya. Jinwoo bingung dengan apa yang harus dia lakukan saat ini sambil menunggu waktu cooldownnya selesai. Karena baginya juga tak akan ada orang yang bisa dia hubungi saat ini. Tiba-tiba teringatlah momen saat Hunter Cha berkata tertarik kepadanya sebelumnya. Tak ingin terlena dengan hal manis seperti itu, maka Jinwoo pun berniat untuk mencari sebuah dungeon tanpa pemilik untuk dia selesaikan sambil menunggu. Di kediaman mewah Christopher Reed, nampak dirinya sedang tertidur pulas di kamar mewahnya. Namun dia tiba-tiba terbangun karena merasakan akan suatu hal. Dia pun sangat curiga di saat dirinya mencoba berjalan di lorong. Suara tak terdengar sedikit pun di sekitarnya. Bahkan saat gelas dijatuhkan dan pecah, hal itu tak berbunyi sedikit pun. Seakan-akan dia saat ini berada di ruangan hampa. Tentu Christopher bertanya-tanya dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi saat ini pada dirinya. Saat di tangga, dia pun merasakan ada sosok yang telah berdiri di hadapannya. Teringatlah saat ini di benaknya akan perkataan sang wakil ketua yang serta Nyonya Sanders sebelumnya. Dia mulai mempercayai prediksi yang saat itu disampaikan oleh mereka berdua. Nampak saat ini, Christopher dikepung oleh 3 sosok, 1 dari depan dan 2 dari belakang. Lalu pria di depannya berkata, jika kau tak akan bisa bertahan dan menolong siapapun, jika dirimu bertarung sembari menyelamatkan para manusia. Wahai pecahan cahaya yang paling cemerlang, sungguh malang nasibmu saat ini karena harus mati di tangan kami. Christopher pun heran dengan bahasa monster yang pria-pria ini sedang bicarakan. Dia menegur pria di depannya karena dirinya memang tak dapat mengerti akan hal yang sedang mereka bicarakan. Namun sang pria itu berkata jika dia tak sedang berbicara dengan Christopher, melainkan dia sedang berbicara dengan makhluk yang ada di atas sana, dan saat ini sedang terhubung oleh dirimu.
Dia pun dengan tegas mengatakan jika tak akan ada yang boleh memerintahnya. Dengan aura yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya, pakaian yang dia kenakan hangus tak tersisa setelah terbakar saat dirinya melakukan transformasi ke wujud penuhnya. Dia bertekad akan menyeret salah satu dari mereka bertiga ke neraka bersamanya. Semua sosok monark yang saat ini berada di tempat itu cukup terkesan, karena mereka menyaksikan manifestasi tubuh spiritual pecahan paling bercahaya dari seorang manusia. Ledakan besar pun terjadi dari pertarungan dahsyat mereka. Singkatnya, setelah raid raksasa semuanya telah usai, Jinwoo pun diantar ke bandara dengan iring-iringan khusus lainnya presiden. Semua warga Jepang menyambut Jinwoo dengan penuh sukacita di sana. Kemungkinan jumlah mereka semua ada sekitar 100.000 orang. Beru pun selalu salah paham dengan keadaan yang saat ini sedang terjadi. Dia beranggapan semua manusia di luar sana saat ini mengakui kehebatan dari sang raja dan ingin menyembahnya. Dia menyarankan rajanya untuk melambaikan tangan pada semua orang. Singkatnya, Jinwoo pun sudah menuju ke Korea menggunakan pesawat saat ini. Dia cukup heran mengapa saat ini Jinwoo bisa bertemu dengan orang yang dia kenal di dalam pesawat itu. Apakah mungkin hal ini akan terjadi dengan kebetulan saja? Dengan senyum tipisnya, Adam Wade pun berharap jika ini adalah sebuah kebetulan saja. Namun jika alasan itu yang dia lontarkan, maka akan terlihat sekali jika alasan itu terlalu memaksakan. Jinwoo pun menyapa Adam Wade yang akhirnya bertemu lagi dengannya di tempat yang tak terfikirkan sebelumnya. Adam Wade merasa tersanjung karena meski hanya sekali saja mereka bertemu, namun Jinwoo dapat mengingat namanya. Meski sebenarnya di sini barulah yang mengingatkan nama lelaki di depan Jinwoo saat ini, layaknya seorang sekretaris yang handal. Jinwoo berkata, bukankah kesepakatan sebelumnya sudah cukup waktu itu? Namun Adam Wade meminta maaf karena memang dia menemui Jinwoo tanpa izin sebelumnya. Itu dikarenakan suatu hal yang sangat penting dan mendesak yang harus segera mereka diskusikan. Awalnya Jinwoo mengira jika Amerika gagal dalam penyelesaian Gate Rank S-nya. Namun Adam Wade menemui Jinwoo bukan karena hal itu, karena Gate Rank S mereka sudah ditangani dengan sangat baik oleh para hunter Amerika. Adam pun membuka laptop yang dia bawa dan menunjukkan suatu video pada Jinwoo. Kebakaran besar terjadi di suatu tempat pada video tersebut. Kebakaran tersebut sangatlah dahsyat sampai-sampai membuat semua pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di sana. Dan pria yang memicu kebakaran tersebut adalah salah satu hunter tingkat nasional, Christopher Reid. Sudah ada 1.800 kru pemadam kebakaran, dan 18 hunter tipe penyihir dikerahkan hanya untuk memadamkan api di tempat itu. Dan akhirnya mereka semua menemukan Christopher Reid sudah mati di sana, dengan terlihat jejak pertarungan pada tubuhnya. Lalu Adam mengeluarkan sebuah foto yang diduga adalah pelaku utama dari pembunuhan Christopher Reid. Dengan mata yang sangat terkejut, Jinwoo pun melihat foto ayahnya Sun Il-hwan lah yang ditunjukkan oleh Adam Wade. Tanpa babi bu, Jinwoo pun mengangkat Adam Wade dengan skill Monarch Authority-nya, serta menghancurkan laptop yang ada di depannya. Jinwoo berkata, jika ini adalah sebuah lelucon, maka aku pastikan dirimu dan semua orang saat ini tak akan bisa keluar hidup-hidup di sini. Semua anak buah Adam Wade pun panik dan ingin membantunya. Namun di sini Adam Wade meminta anak buahnya untuk tenang dan tidak ikut campur. Dalam keadaan terdesak, Adam pun mengatakan jika orang yang ada di foto itu keluar dari dalam dungeon, maka mungkin itu bukanlah orang yang kau pikirkan. Adam juga mengatakan energi yang terpancarkan dari sosok itu mirip sekali dengan energi para monster yang keluar dari dalam gate, dan dia juga menyerang hunter S mereka tanpa sebab yang pasti sebelumnya. Itu adalah kejadian ledakan kebakaran di Biro Hunter Amerika sebelumnya yang sempat disiarkan ke seluruh dunia. Mendengarkan hal tersebut, akhirnya Jinwoo pun mulai tenang dan melepaskan Adam dari skillnya. Adam menambahkan, setelah sosok itu mengalahkan Hunter Rank S mereka, dia menghilang dan tak pernah ditemukan dimanapun jejak darinya. Seakan-akan dia menghilang layaknya udara. Adam paham akan perasaan Sun Jinwoo, namun dari seluruh profil yang sudah diselidiki, kemungkinan besar pelaku pembunuh Christopher mengarah padanya. Di konferensi Guild Internasional, hal ini akan dibahas secara langsung, dan pihak Amerika akan mengangkat isu darurat ini pada seluruh dunia. Maka dari itu, mereka ingin memberitahu Jinwoo terlebih dahulu, karena jika hal itu nanti sudah terjadi, maka investigasi terhadap sosok itu tak akan menjadi rahasia lagi. Dengan tewasnya Christopher sebagai salah satu hunter tingkat nasional di negaranya, membuat mereka kehilangan kekuatan yang sangat besar tentunya. Dan pasti negara akan melakukan segala hal untuk menangkap sang pelaku sekaligus dalang dari pembunuhan itu. Biro Hunter Amerika sangat ingin menjaga hubungan baik dengan Hunter Sun Jinwoo dari Korea. Maka dari itu, mereka sekarang ingin memberitahukan informasi ini terlebih dahulu pada Sun Jinwoo sebelum nanti mereka akan mempublikasikannya. Tak peduli siapapun, mau itu hunter biasa ataupun hunter peringkat tinggi, pasti akan merasa malu jika wajah ayah mereka tiba-tiba menjadi sebuah pembahasan. Dalam hati Sun Jinwoo pun dia berpikir jika ayahnya sudah mati 10 tahun yang lalu di dalam dungeon, dan apakah mungkin jika saat ini dia keluar sebagai monster dari dalam dungeon. Sang pengawal sempat menanyakan keadaan Adam di sana. Namun Adam berkata jika dia baik-baik saja dan itu wajar jika Hunter Sun Jinwoo merasa kesal. Dalam hati Adam Wade dia sangat yakin jika skill yang digunakan Jinwoo adalah skill yang mirip dengan skill Psychokinesis. Dengan kekuatan Jinwoo yang dia rasakan sebelumnya, kemungkinan hanya hunter rank tingkat nasional sajalah yang mampu melakukan hal seperti itu. Dia benar-benar sangat yakin jika Sun Jinwoo adalah hunter tingkat nasional ke-6 yang baru. Adam harus segera melaporkan hal ini pada atasannya. Konferensi Guild Internasional adalah sebuah acara pertemuan penting yang akan membahas permasalahan dunia hunter. Mereka akan mengundang beberapa guild perwakilan dari negara masing-masing. Setelah daftar peserta diumumkan, yang menarik adalah agen guild menjadi perwakilan dari negara Korea.
Tentu itu karena nama Ajin Guild sudah dikenal dengan berbagai pencapaian yang telah mereka dapatkan di dalam negara ataupun di luar negeri. Dengan anggota satu-satunya yang memiliki rank tinggi dan sekaligus menjadi seorang Guild Master, Sun Jinwoo hampir mengisi seluruh peran dalam Guild Ajin tersebut. Orang-orang mungkin berpikir jika tak mungkin bagi satu orang akan menyaingi seluruh guild lainnya yang memiliki ratusan anggota. Namun faktanya malah hal ini sudah diakui oleh Biro Hunter Amerika. Di Korea, beberapa reporter bertanyakan suatu hal pada ketua Guild The Hunters yaitu Choi Jong-in. Mereka menanyakan perihal Guild Ajin yang terpilih sebagai perwakilan Korea, yang padahal sebelumnya Guild The Hunters lah yang selalu menjadi perwakilan negara Korea. Dia sangat yakin, ketua Choi Jong-in pun berkata pada media jika pilihan Biro Hunter Amerika sudah sangatlah tepat. Namun para reporter mengatakan dan menganggap bukankah cuma dengan kekuatan satu orang saja akan sangat berlebihan jika menyebut Ajin sebagai guild. Dengan senyum tipisnya ketua Choi Jong-in pun berkata, jika bukankah satu orang yang kita maksud ini adalah Hunter Sun Jinwoo? Jika saja sebuah guild ditentukan dengan jumlah pasukan yang bisa dikerahkan, maka di dalam Guild Ajin sudah ada ratusan pasukan yang siap untuk dikerahkan oleh Sun Jinwoo. Ketua Choi sudah menyaksikan hal itu sendiri dengan mata dan kepalanya sendiri. Dia sangat yakin, kekuatan Guild Ajin tak akan bisa dikalahkan oleh guild lain dari negara manapun. Ketua Choi menambahkan jika kalian akan merasakan betapa hebatnya dia, di saat kalian melihat hunter yang sangat kuat muncul dikala kalian tak dapat mengalahkan monster yang ada di depan matamu. Bagaimanapun juga, diriku dan anggota guildku bisa kembali dengan selamat berkat Hunter Sun Jinwoo. Dari lubuk hati yang paling dalam, diriku sangat bangga dengan terpilihnya Hunter Sun Jinwoo sebagai perwakilan negara Korea. Setelah konferensi pers usai, Ketua Choi mendapatkan laporan dari sekretarisnya jika mereka mendapatkan hak penyelesaian dungeon rank A. Di sini Ketua Choi cukup heran, mengapa Guild Ajin tak berusaha mencari izin untuk menyelesaikan sebuah dungeon. Sudah 4 hari sejak Jinwoo kembali dari negara Jepang, namun sosok yang dikenal sebagai penghancur dungeon ini tak muncul sama sekali. Maka dari itu, selama 4 hari ini, guild-guild besar menjadi pesta pora karena mendapatkan izin dengan mudah. Meski sebenarnya mereka hanya seperti seekor monyet yang sedang memungut apel yang sudah terjatuh. Fokus menyelesaikan 3-4 gate sebelum penilaian ulang rank, mendatangi gate di wilayah guild lain setelah mencapai rank S, dan baru saja kembali setelah penyelesaian gate rank S dari Jepang. Tak mungkin jika dia hanya berdiam diri saja tentunya. Di gedung Asosiasi Hunter Korea, Ho Jin-chul pun melaporkan pada Ketua Gogude jika pihak Cina meminta informasi terkait Hunter Sun Jinwoo. Mereka meminta data terkait trade yang telah diselesaikan oleh Hunter Sun Jinwoo. Ketua Gogude merasa aneh mengapa baru sekarang negara Cina tertarik pada Hunter Sun Jinwoo. Namun ternyata yang meminta data tersebut bukanlah pihak negara Cina, melainkan seseorang dari negara Cina. Tentu Ketua Gogude heran dengan kata seseorang. Ternyata yang meminta data Hunter Sun Jinwoo adalah Hunter Bintang 7 dari Cina, yaitu Liu Zigang. Di sini nampaknya Liu Zigang mulai tertarik dengan Hunter Sun Jinwoo. Diketahui negara Cina memiliki sistem peringkat hunternya sendiri. Hunter Bintang 5 adalah tingkat tertinggi di negara Cina. Namun ada satu orang yang dapat melampaui tingkat tersebut. Dia diakui sebagai Hunter Bintang 7 yaitu Liu Zigang. Ketua Gogude menyadari jika kemungkinan Liu Zigang tertarik dengan Hunter Sun Jinwoo. Hal itu karena Sun Jinwoo bisa menghabisi semua monster raksasa yang ada di Jepang. Meski Liu Zigang dapat mengalahkan satu raksasa di lautan, namun kemungkinan dia merasa terkesan dengan kehebatan Sun Jinwoo. Dalam hati Ketua Gogude tahu jika pasti orang yang kuat saling mengakui kekuatan sesamanya. Ketua Gogude meminta Ho Jin-chul untuk menolak permintaan data pribadi dari Sun Jinwoo. Namun jika memang sulit, berikan saja data lapangan yang biasa. Di Amerika lebih tepatnya, di kantor Guild Avenger nampak sekretaris Thomas Andrew mengkonfirmasi jika Hunter Sun Jinwoo akan datang ke Amerika. Lalu masuklah seseorang hunter yang terlihat familiar dengan kita semua. Dia adalah Wang Dongsu, hunter rank S Korea yang berpindah negara ke negara Amerika dan bergabung ke guild milik Thomas Andrew. Ada maksud dan tujuan hunter Wang Dongsu dipanggil oleh Thomas menghadap dirinya saat ini. Tanpa basa-basi, Thomas pun berkata memperingatkan Wang Dongsu jika jangan pernah dia berani-berani menyentuh Hunter Sun Jinwoo nanti jika dia ada di Amerika. Thomas tahu jika kakak Wang Dongsu telah dibunuh oleh Hunter Sun Jinwoo. Ada sebuah kejanggalan dan kau pasti akan memastikannya, bukan? Wang Dongsu ingin membalas perkataan Thomas, namun dengan aura yang sangat mematikan, Thomas menegaskan kembali jika semua ini adalah perintah dan tak membutuhkan pendapat dari Wang Dongsu. Sang sekretaris Laura sangat kagum dengan Thomas, karena dengan perkataannya saja dia bisa membuat hunter rank S terdiam tak berkutik seperti itu. Namun dia juga merasa kagum dengan Wang Dongsu, karena dari segi pemburu bangsa, mungkin hunter Wang Dongsu sudah setara dengan Thomas Andrew. Sekali lagi Thomas berkata jika jangan pernah menyentuh Hunter Sun Jinwoo, maka kau liburan saja di villa yang sudah kusediakan selama konferensi sedang berlangsung. Dengan nada yang sangat mengancam, Thomas bertanya pada Wang Dongsu apakah dia bisa menuruti perintah darinya. Mau tidak mau, Wang Dongsu harus menuruti perintah dari guildmasternya ini. Mengetahui sifat Wang Dongsu, Thomas pun meminta Laura untuk mengawasi Wang Dongsu sampai Hunter Sun Jinwoo meninggalkan Amerika. Meski Wang Dongsu tak akan menerima hal ini, namun lebih baik frustasi daripada dia akan mati. Semua tamu undangan pun datang ke Amerika untuk menghadiri konferensi antar guild internasional. Nampak semua pers sudah berkumpul dan menyambut semua perwakilan dari negara masing-masing. Terlihatlah salah satu wakil dari negara Jerman bersama dengan wakilnya. Dia adalah Lennart Nierman, Guildmaster dari Richard Guild.
Leonard cukup heran mengapa banyak sekali wartawan yang ada di tempat ini. Sang wakil berkata jika kemungkinan ini dikarenakan salah satu hunter yang sedang hangat dibicarakan datang ke konferensi Guild Internasional ini. Tak berselang lama ternyata orang yang sedang dibicarakan pun tiba dan berada di depan mereka. Dia adalah Hunter Sung Jin Woo dari Guild Ajin yang menjadi perwakilan negara Korea. Leonard berniat untuk menyapa Hunter Sung Jin Woo karena menurutnya menjaga hubungan baik dengan sesama hunter hebat adalah hal yang tak merugikan. Namun niatnya terhenti. Dengan wajah yang sangat terkejut, Leonard pun terdiam berdiri di tempatnya. Wakilnya pun menanyakan mengapa ketua guildnya tak segera menyapa Hunter Sung Jin Woo. Apakah dia tak jadi ingin menjaga hubungan baik dengan Hunter Sung Jin Woo? Leonard bertanya pada wakilnya, apakah kau tak bisa melihatnya? Dalam hati Leonard berpikir, jika biasanya makhluk summon akan tersimpan dan berada di ruangan lain. Namun saat ini hunter di depannya bisa membawa seluruh pasukan yang sangat banyak jumlahnya di balik bayangannya. Bahkan dengan jumlah seperti itu, dia bisa saja menyatakan perang terhadap negara Amerika hanya dengan seorang diri saja. Jin Woo yang menyadari sedang diperhatikan mulai merasa sedikit tidak nyaman. Namun ketidaknyamanannya teralihkan saat Jin Woo mengajak Yunimnya itu mengobrol. Yun Jin Woo pun berkata, jika mungkin saja karena Yunimnya saat ini sangat terkenal. Banyak penggemar yang ingin bertemu dengan dirinya dan meminta foto bersama. Lalu tak lupa Jin Woo mencoba meledek ketua Wo Jinchul yang juga ikut bersama mereka saat ini. Wo Jinchul datang bersama Jin Woo dan Sung Jin Woo sebagai pengawal dari pihak asosiasi. Namun tentu Yun Jin Woo bertanya, siapakah orang yang akan dilindungi oleh ketua Wo Jinchul dengan senyum konyolnya. Lalu akhirnya orang yang ditunggu Sung Jin Woo pun telah tiba. Dia adalah Adam Wade yang mendatangi Sung Jin Woo kali ini untuk mengawal dan menjadi translator bagi dirinya selama dia berada di Amerika. Lalu Jin Woo pun diajak olehnya untuk ke suatu tempat, dan semua orang selain Sung Jin Woo akan diantarkan ke hotel mewah yang sudah disiapkan oleh mereka. Mereka tak bisa ikut di pertemuan yang akan dituju oleh Adam bersama Jin Woo, karena akan ada perihal rahasia yang perlu dibicarakan oleh Biru Hunter dengannya. Awalnya Jin Woo berpikir jika ini adalah hal yang menyangkut perihal ayahnya. Namun Adam pun menyangkal hal tersebut, karena dia berkata jika pihak Biru Hunter Amerika sudah menjelaskan pandangan mereka terhadap Hunter Sung Jin Woo sebelumnya. Adam berkata jika mereka akan menuju ke kantor pusat Biru Hunter Amerika untuk mendiskusikan hal ini. Di dalam perjalanan, Adam menjelaskan jika posisi negara Amerika saat ini sangatlah buruk. Setelah kehilangan salah satu pilar yang menopang negara mereka yaitu Christopher Reeve. Maka dari itu, pihak Amerika saat ini berada di masa-masa genting dan sedang mengumpulkan kekuatan. Seluruh dunia masih tenang karena dalam pembunuhan Christopher masih dirahasiakan. Namun setelah dibuka, pasti negara lain juga akan melakukan hal yang sama dengan Amerika. Mereka sudah mengumpulkan beberapa daftar hunter yang menjadi incaran negara Amerika dan bisa digadang-gadang menjadi pengganti Christopher Reeve sebagai pilar dari negara mereka. Tentu Jin Woo sangat yakin jika dirinya pasti masuk ke dalam daftar tersebut. Lalu Adam menjelaskan jika tingkat resistance itu berdasarkan kekuatan monster yang membawanya. Bencana terparah bagi umat manusia. Sejarah yang pasti tak mau diingat oleh mereka semua yaitu Kemis Sang Naga. Sambil menunjukkan video dari rune yang dibicarakan, dia berkata pihak mereka sedang mencari master yang cocok dari rune tersebut. Dengan sangat tercengang, alih-alih Jin Woo fokus terhadap rune yang ditunjukkan. Malah saat ini Jin Woo lebih tertarik dengan seonggok tulang yang ada di belakang rune tersebut. Itu adalah mayat naga Kemis yang tersimpan dengan utuh di tempat persembunyian Biru Hunter. Jin Woo menanyakan tempat tersebut dengan antusias kepada Adam. Jin Woo berkata jika dia sudah meluangkan waktunya untuk meladeni pihak Biru Amerika, apakah tak bisa mengabulkan permintaan sederhana ini darinya? Namun tentu Adam tak mengetahui tempat itu, karena di sini dia tak memiliki kedudukan yang tinggi. Tapi jika Anderson Jin Woo yang bertanya, maka dia bisa meminta pada ketuanya untuk mendiskusikan hal ini. Mendengar hal itu, Jin Woo pun mendesak Adam dan akan menunggu keputusannya sekarang juga di kantor pusat Biru Hunter Amerika. Sang ketua Biru Hunter pun sempat keheranan mengapa Hunter Sung Jin Woo sangat ingin melihat mayat naga Kemis. Bahkan menurut informasi yang Adam berikan, Jin Woo hampir tak tertarik sama sekali dengan rune yang dijelaskan sebelumnya. Lalu sang ketua meminta waktu berbicara dengan wakilnya. Dia menanyakan kira-kira apa yang ingin dilakukan oleh Sung Jin Woo saat menyaksikan sebuah mayat monster itu. Sang wakil berkata jika pasti dia bukan hanya ingin melihat-lihat saja, mengingat Jin Woo adalah hunter yang sangat hebat yang memiliki talenta. Namun dia juga berkata, tak mungkin jika melihat mayat akan lebih berharga daripada skill yang akan didapatkan dari sebuah rune yang jatuh dari sosok naga Kemis yang menjadi bencana terburuk bagi umat manusia. Sang ketua mengira jika skill summon Sung Jin Woo pasti hanya terbatas untuk makhluk yang sudah dia bunuh saja. Namun dia tersentak dan sangat tak percaya dengan apa yang sedang dia pikirkan saat ini. Bagaimana jika tak perlu baginya untuk membunuh sendiri makhluk yang akan dia bangkitkan? Dan bagaimana jika dia ternyata bisa membangkitkan makhluk yang meski sudah mati 8 tahun lamanya? Dia benar-benar akan membangkitkan naga Kemis menjadi makhluk summon miliknya. Tak mungkin bagi mereka untuk membiarkan satu individu sampai menjadi sekuat itu. Namun jika mereka menolak permintaan Sung Jin Woo, tentu akan sangat sulit bagi mereka untuk mempertahankan hubungan baik dengannya. Di saat sang ketua dilema, akhirnya dia pun memutuskan akan mengantarkan Jin Woo secara langsung ke tempat penyimpanan tersebut. Sekaligus dia ingin memastikan skill milik Sung Jin Woo secara langsung dengan mata kepalanya sendiri.